Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, akan melakukan observasi di SMK Telkom. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Ramdhani sebagai Ketua Koordinator maupun Moderator. Dan perkenalkan nama saya Haspa. Perkenalkan nama saya Siska Wahyuni. Perkenalkan, nama saya Andi Rafili Setiawan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke observasinya. SMK Telkom Makassar merupakan salah satu sekolah menengah kejuruan yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Telkom. SMK Telkom Makassar terletak di Jalan Andi Pangeran Petarani, nomor 4 Gunung Sari, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. SMK Telkom Makassar memiliki tugas dan fungsi mendidik putra-putri terbaik bangsa Indonesia untuk menjadi sumber daya manusia yang ahli dan terampil di bidang teknologi dan pariwisata. Kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh SMK Telkom Makassar mengacu pada standar nasional atau Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan internasional, sehingga diharapkan setiap lulusan SMK Telkom Makassar mampu untuk bersaing baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pola pendidikan dan pelatihan bagi setiap peserta didik mengacu pada pola pendidikan akademis, fisik, mental, dan kedisiplinan, sehingga diharapkan para siswa-siswinya untuk mengerti tentang tata tertib sekolah. SMK Telkom Makassar memiliki akreditasi A dengan jumlah jurusan sebanyak 6 yang terdiri atas rekayasa perangkat lunak, teknik jaringan akses telekomunikasi, teknik komputer dan jaringan, teknik telekomunikasi, pariwisata, dan perhotelan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari standar kompetensi lulusan yaitu digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Fungsi standar kompetensi lulusan yaitu yang pertama, SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Yang kedua, SKL pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar ingin melakukan observasi terhadap standar kompetensi lulusan.
Adapun tujuan dari observasi kami yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Profesi Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Baik Pak, saya langsung saja mulai ke wawancaranya. Untuk pertanyaan yang pertama, sumber SKL sekolah ini dari mana? Sumber SKL sekolah ini dari mana? Pendidikan. Oh, Ya iya. kan kita semua ambil dasarnya dari situ. Kan ada komennya. Jadi ya intinya dari dinas pendidikan. Potensi dan. Nah, Terima kasih Pak atas jawabannya. Selanjutnya, apakah SMK Telkom ini sudah mengikuti sesuai undang-undang dalam SKL? ya iya karena memang kan kita mengikuti aturannya dari dinas, formatnya dari dinas. Ya, secara otomatis iya mengikuti. Ya, terima kasih Pak. Nanti kalau butuh dokumennya langsung ke tadi Pak Rahmat ambil dokumen itunya. Oh iya Pak. Sekalian ada. Nah, Terima terus kasih atas Iya. jawabannya. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai tim khusus penyusun SKL. Mm. Apakah di SMK Telkom ini ada tim khusus penyusun SKL tersebut? Iya ada jadi tim penyusun SKL itu dari tim kurikulum sendiri termasuk Wakasek kurikulum, kemudian ketua prodi ya. Nah biasanya juga kita kerjasama dengan pihak industri ya itu menyusun ya itu tim kurikulumnya. Nah, Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya. Baik Pak, adapun pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana penetapan kriteria kelulusan di SMK Telkom ini? kelulusan tiap semester atau Kalau tiap semester. nah tiap semester itu ya yang jelas intinya peserta didik harus menuntaskan semua nilai ya dari mata pelajarannya. Jadi prosesnya itu mulai dari guru memberikan nilai. Nah, itu untuk ulangan termasuk ulangan harian, tugas-tugas harian, kemudian nanti di sini itu ada namanya mid ujian tengah semester. Nah, di situ juga kan di sini bersifat online ya. Jadi ujiannya berbasis CBT. Nah, itu dapat. Kemudian nanti ada di akhir semester lagi ujian satu kali. Nah, jadi nanti nilai dari ulangan ya baik itu mid maupun dari semester ulangan semesternya itu dikalkulasi. Nah, itu begitu cara untuk penilaiannya. Dan format penilaian untuk ulangan untuk tugas harian, ulangan harian itu juga ada sama Pak Rahmato, bisa diminta. Contohnya, entah kalau mau dibuktikan. Oke. Selanjutnya untuk penentuan kriteria ketuntasan minimum Pak, bagaimana proses penentuan KKM dalam SKL? Kalau jadi KKM di sini ada dua. Yang pertama KKM yang ditetapkan oleh oleh sekolah ya, dalam hal ini penanggung jawabnya itu kurikulum ya. Kemudian juga ada nanti KKM dibuat oleh guru. Jadi mengacu pada standar, misalnya kalau kelas 1 ya, tingkat kelas 1 ini, kelas 10 itu KKM yang ditetapkan oleh sekolah itu misalnya 80. Nah, jadi guru bisa juga memberikan KKM ya, membuat KKM sendiri. Itu ada formatnya sebenarnya ya, membuat KKM sendiri berdasarkan kriteria, berdasarkan kompetensi dasar tiap masing-masing mata pelajaran. Yang jelas KKM-nya itu harus di atas dari KKM-nya sekolah. Nah, di akhir baru di rata-ratakan. Nah, itulah KKM untuk tiap-tiap mata pelajaran. Seperti itu.
Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih kepada rekan saya. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu apakah ujian nasional atau ujian akhir menentukan kelulusan? Nah, saat ini sudah tidak lagi ya. Jadi yang menentukan kelulusan itu ya ini mulai dari nilai semester kelas 1, 2, 3 sampai nanti kalau ada ujian kompetensi ya. Jadi di situ semua dikalkulasi nilainya. Jadi semua nilai itu dari sekolah. Gitu. Terima kasih atas jawabannya Pak. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu evaluasi SKL dilakukan berapa kali setahun? Tiap akhir semester ya. Maksudnya di sini kan semester 1 dan 2 atau genap dan ganjil 1 tahun itu. Nah, baru setelah untuk ke tahun ajaran baru ada seperti itu. Ya, setiap 1 tahun 1 kali lah istilahnya ya. Iya. Terima kasih atas jawabannya Pak. Saya kembalikan ke rekan saya itu Muhammad Ramdhani. Baik Pak, cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami. Atas perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Ya. Sudah,